buat orang Indonesia ya. Iya. Kalau nggak ke mall nggak bisa hidup orang Indonesia. Oke. Sengsara mereka. Gen Z Medan sama Gen Z Malang itu beda. Pak. Saya mendapatkan anchornya adalah konten. Sobat Iwa, apa kabar? Kita jumpa kembali dalam program Obral Properti, obrolan profesional and property enthusiast bersama saya Ferdinand Lamak. Dan apakah Anda sudah berbelanja hari ini? Ya, hari ini kita mau membahas tentang tema seputar consumer goods, retail, dan hal terkait. Oleh karena itu kita sudah kehadiran tamu kita ini, sosok yang paling pas untuk bicara tentang seputar consumer good, retail, mall, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Pak Yongki Susilo. Makasih sudah ngundang. Apa kabar? Baik, luar biasa selalu. Pak Yongki adalah seorang retail dan consumer strategist ya Pak ya? Dan juga penasihat dari Hipindo ya Pak ya? Yes, betul. Iya, Pak Yongki, beberapa bulan yang lalu kita sudah pernah bicara di Iwa juga. Sobat Iwa mungkin masih ingat. Saat itu kita bicara tentang recovery pusat belanja atau industri retail pasca COVID. Dan apa yang Pak Yongki sampaikan waktu itu terbukti ya, sekarang sudah mulai bangkit kembali ya. Betul, Pak? betul. Kita review sedikit dulu Pak, apakah kebangkitan ini karena natural atau ada perubahan konsep dari pengelola? Iya, iya. Enggak, so intinya adalah natural. Karena namanya pandemi sudah berakhir, ya. Orang boleh lagi ke mall, dan semuanya belanjanya. Kan memang mall itu suatu tempat sosial buat orang Indonesia ya. Kalau nggak ke mall nggak bisa hidup orang Indonesia. Sengsara mereka. Ya, makanya mereka weekend semua ke mall, kumpul, makan, arisan semua di sana gitu istilahnya. Jadi natural saja. Seperti yang saya jelaskan waktu itu bahwa semuanya kembali ke normal. Tidak ada new normal, tidak ada next normal. Indonesia balik ke normal. Bukan new normal. Iya. Sekarang saya pikir dulu saat ini masih banyak yang pakai masker gitu kan. Kalau masalah jaga jarak sudah pasti nggak akan lah orang Indonesia. Kedua adalah udah nggak ada restriction, tapi saya pikir masih pakai masker, ternyata nggak juga. Ternyata enggak. Jadi benar bukan new normal. Udah normal banget. Ya kita bersyukur Pak. Bersyukur semua sudah begini semua. Makanya mall-mall yang sudah pasti itu adalah B2C Pak ya. Mall itu kan konsumen langsung ya. Itu hidup gitu loh, ya kan? Nah, kalau yang rada susah goyang-goyang yang mungkin yang B2B ya, yang grosir-grosir gitu. Baik Pak Yongki. Sobat Iwa, kita sekarang masuk pada tema yang akan kita bahas hari ini Pak Yongki tentang consumer boom. Pak Yongki bisa jelaskan apa itu consumer boom, Pak? Iya, baik. Ini kabar yang luar biasa. Jadi makanya mudah-mudahan dengan nonton Iwa ini Anda semua mendapat suatu inspirasi dan aspirasi ke depan, semangat untuk membangun bisnis retail di Indonesia gitu loh ya. Kita bukannya nggak pernah ngalamin boom, kita sudah ngalamin boom. Makanya saya namakan the first consumer boom itu tahun 2000 sampai 2012-an. 2000. Anda lihat dong, jualan motor 7 juta setahun, mobil 1 juta setahun. BMW Mercy terjual pertumbuhannya tiap tahun 40%, gitu kan? Budget hotel naik, budget flights naik semua, perumahan, real estate, retail Bapak Ibu, manufacturing semua, hidup semua, gitu istilahnya. Nah Indonesia beda banget tahun 2000 sama 2024 kalau Anda lihat secara looknya saja ya, beda sekali gitu loh. Nah persoalannya adalah after consumer boom pertama, emang ada lagi gitu kan? Nah, kalau saya cerita tuh memang first consumer boom tercipta atau indikasi yang Anda bisa lihat adalah dari GDP per kapita. Dari 500-an naik menjadi 3.800. Jadi naiknya tajam sekali. Nah, dari sejak tahun 2012 sampai tahun ini udah lebih dari 10 tahun itu flat, Pak. GDP per kapita kita tahun ini kan cuma 5.000. Jadi dari 4.000 ke 5.000 cuma naik 1.000 gitu loh. Nah, diprediksi karena adanya hilirisasi itu 2030 kita punya GDP per kapita kita 10.000. Ketika saya tarik garis dari 5.000 ke 10.000, waduh ini naiknya tajam lagi. Ini indikasi second consumer boom buat saya gitu loh. Apakah nanti ada lagi? Ya selama pemerintah Indonesia ini sangat agresif, kalau saya dengar kan 2045 tuh Indonesia emas,
itu GDP kita 23.000 sampai 30.000. Wah, ini nggak berhenti-berhenti. Makanya mesti dilakonin gitu ya, dijalankan supaya kita sejahtera di sana. Gitu. So intinya secara hilirisasi saja sudah menjamin adanya second consumer boom gitu ya. Tetapi buat saya di dunia retail ini bukan dari komoditi di first consumer boom, bukan dari hilirisasi, tapi dari investor yang masuk ke Indonesia. Mereka bangun pabrik, buka toko, hiring orang, menggaji orang. Jadi orang bisa punya uang, beli motor, beli mobil, jajan, makan, semua ke mall dan seterusnya. Nah, ini juga sama Pak. Investasi luar yang masuk ke sini lah. Mudah-mudahan Indonesia menjadi destinasi investasi juga. Tourism juga seperti itu. Nah, disinilah kita punya modal. Si konsumen ini spending lebih besar lagi. Nah, pertanyaannya adalah apakah first boom dengan second boom itu beda? Beda Pak. Nah, bedanya di mana Pak? Nah, jadi bedanya apa? First consumer boom itu adalah kelas menengah yang ambil alih di sana. Pindah dari kelas bawah ke kelas menengah di sana. Jadi kelas menengahnya tuh yang develop adalah kelas menengah yang bawah Pak. Nah, nanti second consumer boom adalah kelas menengah yang tengah Pak. Duitnya lebih tebal. Jadi buat saya, apa yang dia akan beli, dia inginkan, dia mimpikan beda dengan yang first boom. Ini lebih premium lagi, lebih tinggi lagi kualitasnya, harganya lebih tinggi lagi. Dulu kalau you masih ingat mungkin mobil yang laku tuh Avanza Xenia, 150 jutaan. Ini ke depan pasti 250-350 juta yang boom karena duitnya lebih gede lagi di sana. Tapi ada yang nanya, Pak, ini kita beras aja susah nih Pak sekarang gitu kan? Di masa periode boom itu ekonomi tetap up and down Pak, nggak mungkin yang mulus terus ke sana, nggak, up and down. Di first boom juga yuk seperti itu kan, 2009 juga kita jatuh di sana, pasti terjadi. Tapi ingat mega trendnya, itu yang kita mesti garap ke depan, gitu. Jadi retail ini sudah mesti menyiapkan strategi dan peta yang baru. Apa yang mesti digarap di second consumer boom. Gitu. Nah, itu untuk pelaku retail ya Pak, apa yang harus disiapkan. Kalau untuk khalayak seperti Sobat Iwa, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi periode consumer boom tahap kedua ini Pak? Ya, intinya buat saya pertama adalah mindset Pak ya. Mindset. Karena banyak yang ke saya minta tolong melihat kondisi mereka kok bisnisnya nggak jalan seperti dulu. Ya, dia menganalisa selalu pakai istilah, wah sekarang ada Gen Z, wah sekarang ada milenial. Nggak cukup buat saya menganalisa cuma Gen Z, milenial. Ya, itu yang saya namakan dulu adalah segmentasi yang terbatas. Kalau kita dulu ngadain riset, itu consumer segmennya tuh dapat 5-6 segmen. Tetapi sekarang kalau kita riset, ya harus mulai pakai namanya 3 dimensi. Kalau dulu kan 2 dimensi, mungkin demografi di cross dengan daya beli. Tapi sekarang adalah demografi, daya beli plus aspirasi Pak. Ya kan, keinginannya dan sebagainya seperti dan banyak yang lain. Cara dia pakai medianya, Facebook, pakai TikTok, pakai apa lagi semua. Jadi lebih kompleks Jadi dulu adalah 2 dimensi kotak-kotak, sekarang kubus Pak. Jadi lebih banyak konsumen. Nah, disitulah Anda akan buka peta yang baru. Wah, ternyata ada banyak segmen yang belum di cover. Disitulah Anda mulai, namanya kita ngembangin bisnis kan selalu buka segmen baru Pak. Nah, ini baru terbuka dengan sistem ini Pak ke depan. Jadi nggak bisa pakai modal riset, pakai peta yang lama tuh nggak bisa Pak. Mesti pakai peta yang baru. Betul. Karena buat saya simple Pak. Disalahin misalnya Gen Z ya kan, Gen Z Medan sama Gen Z Malang itu beda. Pak. Iya, daya beli beda, pakai kendaraannya apa juga beda, kantongnya coba kita lihat tebelnya coba beda. Nggak bisa Gen Z is Gen Z, nggak bisa. Harus kita namanya di zoom. Nah, itu istilah saya adalah high resolution market. Ya, kalau kita beli TV sekarang kan ini high resolution Pak, gitu kan? Kita bisa zoom Pak. Jadi Indonesia nih saat ini harus di zoom Pak. Nggak bisa kita ngeliat dari atas doang. Indonesia tuh satu saja gitu, Gen Z gitu nggak bisa, harus zoom. Gitu istilahnya. Atau istilah lainnya adalah hyper segmentation. Jadi segmentasinya banyak sekali. Ya, contohnya saja nih, ya. Kalau you mau franchise misalnya minimarket, kalau dulu mungkin di offernya ada 4 atau 5 tipe minimarket. Ya. Tapi kalau sekarang you akan dikasih lebih banyak pilihan. Karena tergantung lokasi you di mana, betul ya? Di pinggir jalan,
di dalam apartemen tower, di dalam office tower, atau residential area, terus target makannya kelas apa, ya, aspirasinya kelas apa, kelas menengah atau yang muda, lain-lain tuh tipe tokonya akan dikasihnya segitu loh. Sobat Iwa, ini kalau ngomongin soal retail, consumer goods, dan apalagi soal bagaimana memetakan pasar dengan analisis kuantitatif, ini Pak Yongki pakarnya, karena beliau berapa puluh tahun Pak di Nielsen? Saya 27 tahun. 27 tahun ya? 27 tahun. Iya. Ya, dulu kami kalau membuat artikel, saya dulu di Warta Ekonomi, kami bikin artikel Pak, itu pasti datanya Nielsen, setiap bulan itu kita berlangganan, jadi itu pemetaan. Nah, berkaitan dengan itu Pak, di era consumer booming yang tahap kedua ini, kira-kira jenis atau consumer goods yang mana yang kali memakan punya kue yang paling besar? Iya. Nah, itu gini, banyak orang nanya, Pak, jadi kita bisnis apa nih Pak? Ya kan? Karena katanya mau boom, bisnis apa? Buat saya simpel Pak, semuanya bisnis bisa boom. Terutama ketika Anda, karena trennya, lihat trennya saja Pak, berarti apa? Daya beli meningkat, yaitu apa? Premiumisasi Pak. Bikinlah produk yang lebih premium lagi. Kafe lebih premium lagi, produk air minum lebih premium lagi, semuanya lebih premium Pak. Itu Pak, karena kita dulu kelas menengah yang bawah, sekarang yang atas, yang tengah, nanti yang atas Pak, gitu loh. Ini yang menengah dulu aja dulu, yang lebih baik lagi. Nah ini kan sudah terlihat sebenarnya di Jakarta ya, semua kafe lebih bagus, makanan namanya croissant, lebih enak-enak sekarang, crispy-nya juga beda sama croissant yang mungkin 15 tahun lalu gitu istilahnya ya kan. Nah ini semua berubah. Minimarket harus berubah Pak. You lihat sekarang pergerakannya minimarket, dulu kan minimarket sederhana sekali ya kan, tegelnya pecah, ruangannya gelap, sekarang terang-terang, shelf-nya setingginya cukup, nggak tinggi-tinggi, tapi segala makanan ada. Sekali lagi Pak, buat saya ke depan namanya retail, namanya mall. Dulu kan kita kalau bicara mall kan siapa anchor-nya, betul ya? Anchor kan selalu ngomong department store, ya kan? Ya kan? Pokoknya yang gede-gede gitu ya. Ke depan enggak Pak. Saya mendapatkan anchor-nya adalah konten. Jadi mall ataupun isinya mall, anchor-nya adalah konten Pak. Ya artinya apa tuh? Ya itu dia, makan mesti ada konten Pak. Kalau makan cuma kenyang doang, nggak ada konten, kalah Pak sama musuh-musuh semua, nggak viral gitu istilahnya, nggak ada perbincangan di sana. Ya belanja juga begitu, belanja cuma ngambil-ngambil doang, nggak ada konten, ya nggak viral, branding nggak hidup gitu istilahnya. Makanya saya sarankan brand equity itu harus diukur Pak, nggak bisa cuma buka toko kasih judul selesai, nggak bisa. You mesti hidupkan namanya brand itu, brand equity itu. Nah itu ada cara-caranya semua gitu loh. Ya ini marketing makin complicated ke depan karena consumernya makin pintar. Ya gitu Pak. Ya. Sobat Iwa, ini tidak ada habisnya kalau kita bicara tentang consumer retail dan consumer goods dengan Pak Yongki. Pak Yongki, kalau kita bicara kondisi hari ini, fundamental retail di Indonesia, apakah sudah sangat siap untuk menyongsong periode kedua ini? Iya. Sebenarnya kalau orang tidak mengenal informasi ini, ya boleh dikatakan belum siap sebenarnya. Dia cuma ngikutin arusnya saja, ngikutin percepatan arus. Tapi kalau dia sudah punya informasi ini, mudah-mudahan ya setelah Iwa podcast ini, mereka bisa kebut gitu istilahnya kan. Siapa yang nyampe duluan ke sana nanti di sana. Karena dia udah dapat idenya di depan seperti apa, jadi dia buruan ke sana. Dia siapkan manusianya, dia siapkan desainnya, dia siapkan teknologinya semua seperti itu. Tapi kalau nggak tahu ya apa adanya, kita sambil jalan gitu istilahnya. Dan informasi ini atau fenomena atau tren yang Pak Yongki gambarkan tadi sebagai consumer boom tahap kedua, ini tidak cuma di kota-kota besar saja kan? Oh enggak. Ini berlaku iya. Dari Sabang sampai Merauke. Betul. Itulah Indonesia tuh dimensinya banyak Pak. Ya kalau kita lihat pasar Indonesia satu udah kepulauan banyak banget gitu ya. Java dengan non Java itu udah pembedaan. Ada tier kota, tier 1, tier 2, tier 3. Ya, tier 1 orang kaya. Ya, maunya yang high-high. Tapi yang masnya, gedenya adalah di tier 2, tier 3 Pak. Ya, you main di sini.
Ya, ada teman kita yang retail dari Malaysia atau apa buka perkakas semua. Growth paling besar adalah di tier 2, tier 3, Pak. Di tier 1 dia nggak aspiratif, dia sudah home-nya sudah bagus sekali, nyuruh orang kalau belanja semua gitu kan. Tapi kalau tier 2, tier 3 dikasih sesuatu yang yang baru saja mereka sudah senang sekali. Ya, makanya kalau saya bilang teman-teman ini pengusaha semua, kalau jalan ke luar negeri, lihat barang-barang ada apa di sana, adopsilah di sini. Karena pasar di Bangkok misalnya, di Thailand itu lebih tinggi daripada di Indonesia kan. Jadi apa yang laku di sana udah pasti laku di sini. Ya tinggal cari pasarnya di mana. Nah, dan mesti adaptasikan. Ya, jadi kondisi lokal gitu loh. Ini kemampuan orang Indonesia sebenarnya daripada orang luar negeri, ekspat-ekspat itu. Indonesia harus tahu sekali di lapangan. Makanya buat saya, Pak, ini buat teman-teman anak-anak muda semua ya. Kalau mau sukses di Indonesia, menjadi besar Indonesia, saya udah titip pesan nih ke bos-bosnya semua. Cari orang-orang yang kulitnya rada coklat sedikit, yang sering kena matahari, berarti sering di lapangan. Ya, orang sering di lapangan lah, dia akan mendapatkan insight banyak sekali, Pak, peluang-peluang di lapangan. Kalau orangnya putih, taruh aja di komputer room, oke? Nah, banyak kan maunya di kantor mulu dia, AC terus. Ya. Kedua, cium sedikit. Begitu baunya Hugo Boss, taruh komputer room. Begitu yang baunya keringet, ini yang mesti di-hire. Ini yang bakal jadikan perusahaan besar seperti itu di lapangan, Pak. Mau jadi besar di Indonesia adalah kerja di lapangan. Banyak sekali masukan. Iya, Sobat Iwa, ini tips praktis dari Pak Yogi untuk terutama yang sedang berencana untuk membangun bisnis atau yang sudah punya bisnis saat ini. Dan yang paling penting tadi beberapa sektor yang akan menjadi ujung tombak dari consumer boom yang tahap kedua. Dan itu bagus untuk kita catat baik-baik karena kita akan menuju ke sana. Pak Yogi, waktu kita terbatas sebetulnya. Ini saya masih belum puas untuk menggali lebih banyak lagi. Yeah. Tetapi mungkin nanti kita jadwalkan di lain waktu untuk kita bicara karena ini sektor yang sangat luas, dan Sobat Iwa pasti ingin mendapatkan lebih banyak. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Pak Yogi, terima kasih banyak sudah menjadi tamu kita pada kesempatan kali ini. Sobat Iwa, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Iwa TV, The Pilot, simply inspiring. Pak Yogi, terima kasih. Sama-sama, terima kasih semuanya. Semangat selalu.